Sama-sama kita muliakan dan yang paling kita hormati inisiator dari kegiatan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu Buya Haji Azhar Dharma SE, yang juga merupakan imam Masjid Agung Islamic Center kebanggaan kita di Kabupaten Rokan Hulu ini. Dan yang kita hormati pula Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat serta alim ulama cerdik pandai yang juga hadir di tengah-tengah kita yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, serta anak-anak kita dan generasi-generasi muda yang akan datang, yang ini merupakan tonggak harapan kita untuk mensyiarkan ajaran Islam di masa-masa yang akan datang, yang juga hari ini sangat bersemangat untuk hadir di tempat yang barokah ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kenapa kita dianjurkan, bahkan ada para ulama yang mensunnahkan untuk senantiasa memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang ulama yang bernama Syekh Abbas Mahmud Al-Aqad, bahwa di antara keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada terkumpul 4 karakteristik istimewa pada baginda Nabi kita ini. Yang pertama, Nabi kita memiliki karakter yang diistilahkan dengan tabiatul ibadah. Tidak ada manusia yang paling hebat ibadahnya dibandingkan dengan Nabi. Sholatnya, rukuknya, tilawatul Qur'annya, puasanya, tidak ada yang bisa menyaingi daripada kehebatan ibadahnya Nabi kita. Tetapi di samping itu jamaah sekalian, ternyata Nabi kita juga memiliki karakter yang dinamakan dengan tabiatul fikri, bahwa Nabi memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Nabi memiliki ide-ide, pikiran-pikiran yang sangat cemerlang selama beliau hidup di dunia ini. Tetapi tabiatul ibadah tidak hanya cukup. Tabiatul fikri, memiliki pemikiran, kecerdasan intelektual juga tidak cukup. Ternyata Nabi memiliki sifat yang ketiga yang diistilahkan oleh Syekh Al-Aqad, yaitu tabiatul lisan, yaitu tabiatul ta'bir, bahwa Nabi cakap untuk bernegosiasi dengan siapapun, bahwa Nabi mampu mengungkapkan pikirannya dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan ungkapan-ungkapan yang cerdas, dengan lisan-lisan yang fasih. Nabi kuat ibadahnya, Nabi cerdas, Nabi pandai berbicara. Tetapi jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ternyata ada salah satu sifat karakter yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kemudian Islam mampu hadir di tengah-tengah umat manusia. Bahkan kemudian Islam mampu menguasai sepertiga dunia. Apa yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW itu? Bahwa Nabi memiliki yang dinamakan dengan tabiatul amali wal harakah. Nabi bergerak, Nabi beramal, Nabi beraktivitas, hadir di tengah-tengah orang miskin, hadir di tengah-tengah rakyat jelata. Beliau bergerak di pasar, beliau bergerak di partai politik, beliau bergerak di siasah, beliau juga bergerak di seluruh lini kehidupan manusia. Maka oleh karena itulah Nabi kita Muhammad SAW mampu memimpin dunia, bahkan kemudian mampu menjadi pemimpin yang paling berpengaruh setelah kemudian diungkapkan oleh para ulama maupun lawan-lawan, yaitu orang-orang kafir dan lain-lain sebagainya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah,
ada 27 peperangan yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau Nabi ingin menjadi orang yang abid, cukup Nabi berzikir, baca Quran di masjid, tidak perlu dia ikut berperang. Kalau Nabi ingin hanya menggunakan akal pikirannya, Nabi cukup duduk di belakang meja. Seperti rektor cukup hanya duduk di kursinya, kemudian di ruangan yang ber-AC. Dia tidak perlu kemudian keluar. Tetapi Nabi juga tidak melaksanakan itu. Atau Nabi cukup hanya mengungkapkan pikirannya berteori-teori, sehingga kemudian teori itu diikuti oleh umat manusia. Ternyata Nabi juga tidak hanya semacam itu, tetapi Nabi ikut berperang bersama para sahabat sampai 27 peperangan. Bahkan dalam sejarah dikatakan 9 peperangan yang diikuti oleh Nabi, maka Nabi langsung menjadi pemimpinnya, langsung menjadi panglima perangnya untuk mengajak para sahabat melawan orang-orang kafir, dan kemudian akhirnya Islam itu bisa hadir di muka bumi ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Lantas ada judul yang sudah dikemas oleh inisiator dari gerakan pada hari ini, yaitu kita pererat ukhuwah Islamiyah untuk menyongsong kebangkitan umat pada masa yang akan datang. Artinya apa, Bapak sekalian? Kenapa Nabi mampu menguasai sepertiga dunia ketika itu? Ada satu catatan yang tidak boleh untuk kita lupakan, yaitu keberhasilan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Karena Nabi mampu menghimpun kekuatan umat Islam menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Dan itu bukan kekuatan senjata, tetapi kekuatan yang dibarisnamakan atau yang dinamakan dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu ikatan batin, ikatan fisik antara umat Islam, baik dari kalangan Ansor maupun dari kalangan Muhajirin. Maka oleh karena itu, Bapak sekalian, hari ini PR kita adalah untuk mempersatukan kekuatan umat ini. Hari ini tugas besar kita tidak hanya mempersiapkan akal, pikiran, kecerdasan dan lain-lain sebagainya, tetapi tugas kita yang terpenting adalah untuk menyatukan umat Islam sehingga tumbuh menjadi sebuah kekuatan. Karena ini yang terpenting, dan ini kemudian yang merupakan PR terbesar kita bagi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Hari ini kita sudah tidak lagi memperbincangkan dan mempermasalahkan tentang persoalan-persoalan khilafiyah. Nah, karena sekarang banyak juga itu yang jadi persoalan, kan Bu ya. Nah, suatu ketika ketika jenazah ingin disolatkan dalam salah satu masjid, begitu imamnya sudah mau takbir, maka kemudian ada jamaah yang protes, Pak Imam, itu kepala jenazahnya nggak cocok kalau dibuatkan ke kiri, karena setahu saya hukumnya itu adalah kepalanya itu ke kanan. Nah, ini baru mau menyolatkan jenazah sudah ramai. Apakah kepala jenazahnya ke kanan atau kepala jenazah itu ke kiri ramai. Padahal ini merupakan persoalan fikih. Mau ke kanan, mau ke kiri, itu persoalan khilafiyah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Asalkan jangan saja kepala itu ditegakkan ke atas, nah itu jadilah ya, itu masalah itu. Artinya apa? Inilah yang kemudian menggerogoti daripada kebangkitan umat Islam pada hari ini. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kenapa peringatan Maulid Nabi ini kita ambil momentumnya? Karena inilah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menghimpun kekuatan umat Islam, sehingga kemudian beliau mampu untuk menguasai dunia ketika itu. Dan mudah-mudahan melalui momentum peringatan Maulid Nabi yang kita gagas pada hari ini,
dengan tema kita pererat ukhuwah Islamiyah kita untuk menyongsong kekuatan umat di masa yang akan datang. Kalau tema ini bisa kita hadirkan dalam hidup dan kehidupan kita, maka insya Allah anak-anak kita ini, kalaupun nanti kita tidak berhasil, maka anak-anak yang kita berdayakan pada hari ini, yang kita himpunkan pada hari ini, maka mudah-mudahan mereka akan mampu menjadi generasi yang bisa kemudian membangkitkan umat Islam, membangkitkan Islam dengan kalimat Aizzul Islam wal Muslimin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau ini kita lakukan, maka Allah kemudian akan memberikan janjinya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau kita sudah bersatu padu, kalau kita sudah satu tujuan, kalau kita sudah satu misi, tidak lagi dibedakan oleh persoalan-persoalan khilafiyah, maka insya Allah rahmat Allah itu akan turun di sekitar kita, dan kemudian insya Allah kebangkitan umat di masa yang akan datang akan bisa kita dapatkan dan akan bisa kita raih dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.